Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat afiah, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sama-sama kita menunaikan salat maghrib berjamaah yang tentunya pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dibandingkan dengan kita salat di rumah, ya, perbedaannya dalam hadis disebutkan, ya, selisihnya 25 derajat. Dalam hadis lain disebutkan 27 derajat. Ya, begitu besar, ya, pahala yang kita dapat kalau kita melaksanakan salat dengan berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini kita juga, ya, hadir ke majlis, ya, ilmu, majlis zikir yang tentunya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan salah satu di antara raudhah min riyadil jannah, ya, salah satu dari taman surga adalah majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu yang semestinya banyak kita hadiri. Syukur alhamdulillah, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya mari sama-sama kita awali majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa lan yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita kirimkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, mobil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para asatidz, para pengurus yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu namanya, namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan mereka semua, juga para munfiqin, munfiqat, para ahli waris, ya, wakif dari masjid ini yang telah berpulang ke rahmatullah, semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita mulai lagi ya untuk membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Di sini saya mengulang ya beberapa paragraf sebelum akhir dari pertemuan kita menjelang Ramadan kemarin ya. Waqad qala Aliyu radhiyallahu ta'ala anhu, innamal alimul ladzi la yuqannitun nas min rahmatillah wa la yu'amminuhum makrallah. Ya, ini kata-kata Ali ya, karamallahu wajhah. Dia mengatakan innamal alimul ladzi la yuqannitun nas min rahmatillah. Ya, sesungguhnya seorang alim, seorang guru ya, seorang guru ya, alim di sini maksudnya guru, orang yang mengajarkan ilmunya kepada yang lain ya. Seorang guru itu mestinya dia tidak membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalau ada orang curhat minta nasihat ya, nasihatnya malah ya, membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Orang curhat, orang mengeluh, mengadu banyak dosa ya, mau insaf ya, tiba-tiba ya, orang yang dimintai nasihatnya ya, gurunya itu malah lu nggak pantas ya, tobat, udah kalau maksiat aja dah terus. Nah, kan jadi bikin orang putus asa ya, sebanyak apapun dosa orang tersebut ya, semaksiat apapun orang tersebut ya, mestinya seorang guru itu ya, seorang alim itu tidak ya, membuat hati orang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang datang minta nasihat ya, dia mau taubat, dia mau insaf, dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ajak, katakan kepada orang tersebut bahwa pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar ya, untuk siapapun ya, pendosa seberapapun ya. Bahkan dalam hadis sebutkan ya, sebanyak buih yang ada di lautan ya, artinya ya, menggambarkan ya, jumlah yang tidak terhitung ya, dari kesalahan manusia, dari dosa manusia ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika dia sadar, ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia insaf ya, ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat dan pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar untuknya ya. Jangan malah dibuat orang itu putus asa ya. Jangan. Kata Imam Ali, innamal alimul ladzi la yuqannitun nas min rahmatillah. Seorang alim itu, seorang guru itu hendaknya dia tidak membuat orang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ya, di sisi lain nasihatnya juga wala yu'amminuhum makrallah. Ya. Wala yu'amminuhum makrallah. Tapi guru pun nggak boleh membuat orang itu merasa aman ya, menjadikan orang itu merasa aman dari murka Allah ya, dari ancaman siksa Allah ya. Jangan merasa aman ya, maksudnya ya, seperti tadi ya, kalau ada orang minta nasihat ya, malah ya, ditutup
ya, keinginannya untuk bertobat misalnya. Ya, ketika orang itu mengungkapkan ingin tobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah insaf ya dari kesalahan, dari dosanya, ya, jangan sampai niat baiknya itu terhalang ya, dari omongan gurunya atau orang yang dimintai nasihat. Tapi di sisi lain pun jangan sampai ya, ketika orang banyak dosa, kemudian udah lu buat dosa aja enggak apa-apa, enggak ya, kecil itu mah ya, ya. Jangan disepelekan ya. Mungkin ada orang minta nasihat ya, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa ya, kemudian ya, karena dianggap ya, orang yang dimintai nasihat itu menganggap bahwa dosa atau kesalahannya itu adalah kecil ya, itu mah kecil, ringan itu sih ya. Akhirnya ya, orang itu malah merasa aman ya, karena dianggap kesalahannya itu atau dosanya itu adalah hal yang sepele ya. Maka ya, membuat orang itu akan mengulangi lagi. Jangan ya. Jadi nasihat itu tetap pada porsinya. Ketika ada orang ingin ya, bertobat ya, insaf kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ditanyakan apakah dengan dosa saya yang sebesar ini Allah akan mengampuni, katakan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengampun ya, maha pengampun ya. Namun di sisi lain jika ada orang yang minta nasihat ya, saya melakukan kesalahan ini ya, walaupun ya, kesalahan itu atau dosa itu adalah dosa kecil, tapi nasihatnya ya, jangan kau lakukan ini, karena sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan pasti Allah Subhanahu wa taala akan ya, memberikan balasannya ya. Kesalahan dosa sekecil apapun ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang kecil yang baik sekecil apapun ya, ada pahalanya ya, ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang dosanya pun atau kesalahannya pun sekecil apapun kesalahan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya ya, sesuai dengan amalan tersebut. Nah, itu. Jadi nasihat itu sesuai porsinya ya. Idza arafta hadza fa'lam anna min asbabir raja ma huwa min tariqil i'tibar wa minha ma huwa min tariqil akhbar. Ya. Jadi ya, ini ya, pembahasan ini adalah pembahasan ujung dari ya, pembahasan ar-raja ataupun harapan. Jadi sebab-sebab atau cara kita mendapatkan ya, rasa pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa dengan cara i'tibar. I'tibar itu mengambil ibrah, ya, bertafakkur, ya, bertafakkur, merenung, ya, merenungi. Ya. Apa yang direnungi itu adalah ya, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang dengan hal tersebut menggugah hati kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara al-akhbar. Al-akhbar ini maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya akhbar, artinya ya, rojaknya itu disampaikan secara tekstual dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sama hanya dengan as-sam'iyat. Ya. Dalam akidah itu, ya, kan ada yang disebut dengan as-sam'iyat. As-sam'iyat itu adalah berita-berita yang benar, ya, yang beritanya itu kita hanya dapati dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti surga, seperti neraka, itu semua termasuk dalam sam'iyat. Kita harus yakin, kita harus beriman dengan sam'iyat tadi yang disampaikan oleh
oleh Al-Qur'an dan yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Surga itu adanya, istilahnya beritanya itu adanya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian neraka, ya. Kemudian kehidupan di alam kubur itu namanya as-sam'iyat. Ya, as-sam'iyat, ya, as-sirat, al-mizan, ya. Kemudian nanti bagaimana kita dihisab, ya. Bagaimana nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, semuanya itu adanya dalam berita-berita yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya as-sam'iyat. Makanya di sini disebutkan dengan akhbar. Akhbar itu artinya berita yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang raja, ya, tentang raja, pengharapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal i'tibar, cara yang pertama yaitu dengan bertafakkur, ya, bertafakkur atau merenungi, ya, bahwa ayata'ammal jami' ma dzakarnahu min asnafin ni'am fi kitabis syukur, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syukur, ya. Bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syukur atas apa? Atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bentuknya banyak, macamnya banyak, jenisnya banyak. Ya. Dan sudah kita katakan bahwa nikmat itu bukan hanya dalam bentuk rezeki. Ya. Dan rezeki itu bukan hanya dalam bentuk yang berupa material. Ya, banyak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai nikmat, ya, sebagai nikmat. Kalau itu kita hitung sebagai rezeki, ya rezeki, walaupun rezeki itu definisinya bukan hanya sebatas hal-hal yang berbentuk material. Ya, Allah berikan kita kesehatan. Kesehatan itu kan bukan material, ya, immaterial, kesehatan, ya. Tapi bisa juga kita ukur, kita nilai dengan yang sifatnya material. Ya. Orang sehat, ya, tentunya dia nggak perlu ke dokter, ya kan? Nggak perlu ke dokter. Kalau dia sakit, ya, dia ke dokter. Berapa biaya yang harus dia keluarkan? Ya. Kalau dokternya dokter umum, ya paling nggak 150.000. Ya. Kalau dokter spesialis paling murah 350.000. Baru konsultasinya doang, belum obatnya. Ya. Artinya sehat itu adalah rezeki. Ya. Bahkan, ya, ulama ada yang mengatakan bahwa kita melakukan kebaikan, kita bisa melakukan amal soleh, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bisa menggerakkan, ya, kita untuk bisa hadir, ya, ke masjid, ya. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, ya, itu adalah rezeki. Ya. Bahkan, ya, seseorang yang bisa bersedekah, ya, padahal sedekah itu adalah, ya, mengeluarkan yang kita punya, kan? Artinya mengurangi rezeki, kan? Secara material hitungannya seperti itu. Ya. Seseorang bisa bersedekah, ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang punya tapi nggak bisa bersedekah. Ya. Banyak orang punya, artinya dia kekayaannya banyak, ya, tapi nggak bisa bersedekah, ya, nggak bisa bersedekah. Ya, makanya bersedekah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah bisa melakukan kebaikan, karena kita sudah bisa melakukan amal soleh, ya, itu. Dalam kitab syukur, ya, sudah disebutkan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, ya. Fa idza alima lataifallah ta'ala bi'ibadihi fid dunya wa ajaiba hikmatihi allati ra'aha fi fitratil insan wa anna lutfahu al-ilahi lam yaksuru
an ibadihi fi daqaiq masalihihim fid dunya wa lam yarda an tafutuhum az-ziyadat fir rutbah fa kaifa yarda siyaqatahum ila al-halak al-mu'abbad fa inna man latifa fid dunya yaltafu fil akhirah li'anna mudabbirad darain wahid. Ya. Kita merenungi, kita ketika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, ya, yang Allah berikan kepada kita, karunia-Nya begitu banyak Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah di atas bumi ini, ya. Dan kebutuhan manusia sebagai khalifah itu Allah penuhi semuanya, ya. Allah penuhi, berarti Allah sangat, ya, Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya, ya. Latif bi ibadihi, ya, sangat pemurah kepada hamba-hambanya, ya, segala kebutuhannya, ya, untuk kehidupan manusia di atas bumi ini sebagai khalifah, ya, itu dipenuhi, ya. Manusia untuk hidup di dunia ini butuh oksigen, maka Allah ciptakan, ya, hawa yang bisa kita hirup, ya, hawa yang bisa kita hirup, ya, dengan gratis, ya. Manusia untuk hidup di atas bumi ini butuh air, ya, Allah kasih air, ya. Manusia untuk hidup di bumi ini butuh sinar matahari, Allah kasih sinar matahari, ya. Segala kebutuhan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini Allah cukupi semuanya, ya. Allah cukupi semuanya, ya. Maka ketika ada hamba-hamba Allah, ya, ketika ada hamba-hamba Allah, ya, yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti, masa di dunia aja dikasih, ya. Allah ketika mengasih di dunia itu kan bukan hanya buat hamba-hambanya yang beriman, semuanya, yang beriman, yang kafir, semuanya, yang percaya kepada Allah, yang nggak percaya, yang mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui ada Tuhan, semuanya Allah kasih, ya. Allah kasih matahari untuk kehidupan manusia di atas bumi ini kan bukan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman saja, semua yang nggak beriman pun dapat menikmati. Hawa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kehidupan kita di bumi ini bukan hanya bisa dihirup untuk orang-orang yang beriman saja, tapi semua orang bisa menghirupnya, ya. Artinya semua Allah berikan, ya, tanpa pilih kasih, ya. Yang beriman, yang tidak beriman, semuanya Allah kasih sama di kehidupan dunia ini, ya. Dan nantinya di akhirat, ketika ada hamba-hambanya yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, masa enggak dikasih? Kalau melihat dari karunia Allah Subhanahu wa taala atau dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa? Fa inna man latifa fid dunya yaltafu fil akhirah li'anna mudabbirad darain wahid. Kalau yang di dunia aja Allah Subhanahu wa taala maaf murah, bahkan yang tidak beriman saja Allah kasih, Allah kasih, apalagi orang yang beriman yang mengharapkan, kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti, pastinya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikannya. Di anna mudabbirad darain, artinya yang mengatur dunia, dunia ini, dunia yang fana ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mengatur nanti alam akhirat. Yang mengatur, yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma istiqra al-ayat wal akhbar fa min dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, ya, kalau kita membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berbicara tentang ar-raja tadi, ya, tentunya diantaranya adalah, ya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya.
katakan hai Muhammad, kulnya di sini karena memang ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada kata-kata kul maksudnya adalah katakan ya Muhammad, katakan hal Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita juga. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas, mereka yang sudah melampaui batas maksudnya adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Melampaui batas di sini maksudnya banyak melakukan dosa, dan belum tobat. Ada orang melakukan dosa, kesalahan, terus dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun dari kesalahannya. Nah, alladzina asrafu ala anfusihim maksudnya di sini adalah orang yang banyak melakukan dosa dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum insaf. Belum insaf. Artinya dosanya banyak. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang merasa banyak berbuat dosa dan belum tobat, jangan merasa dosa gue udah banyak ini, nggak mungkin Allah akan mengampuninya. Enggak. Maksudnya adalah walaupun kalian walaupun kalian banyak dosa, kemudian kalian mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insaf, balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa, artinya bersegeralah. Kalau kalian sudah sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah kesalahan, apa yang kalian perbuat itu adalah sebuah dosa, tinggalkan perbuatan tersebut, kembalilah ke jalan Allah, dan jangan merasa bahwa perbuatan itu atau dosa-dosa itu adalah sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin akan mengampuninya. Tidak. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kalian perbuat, kalian lakukan, jika kalian ingin tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni semua dosa. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Ada mufassir, ulama yang menafsirkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dalam bahasa Arab, jami'a dengan kulluha itu kalau kita mengartikannya sama. Dalam bahasa Indonesia itu ya semua. Kulluha dengan jami'a, jami'un, itu maksudnya semua. Kita mengartikannya dalam bahasa Indonesia itu demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tidak mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba kulliha. Walaupun secara iniannya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau dikatakan yaghfirudz dzunuba kulliha, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Kalau kulliha itu kan satu persatu, bisa saja dosa yang besar doang yang diampuni. Kalau dengan bahasa kullihainya itu bisa saja yang besarnya yang diampuni. Ada dosa-dosa yang serempengan istilahnya, yang kecil-kecil itu enggak. Tapi kalau dengan bahasa innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a itu semuanya keangkat. Yang kecil, yang besar, yang disengaja, enggak sengaja, semuanya dalam bentuk dosa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya sekaligus. Kalau kuliha tadi bisa jadi yang kecil nggak diampuni, atau bisa jadi diampuni tapi bertahap. Bertahap, tapi dengan kata-kata atau dengan kalimat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a itu artinya sekaligus saat itu.
ya, sekaligus saat itu semua dosa yang ada pada orang tersebut, orang yang tobat tersebut, jika memang tobatnya itu adalah benar-benar taubatan nasuha, ya, nggak bisa dengan tobat main-main. Allah tahu, ya, orang mau tobat, ya, bisa saja orang itu, ya, main-main, ya, datang seorang guru atau ke ustadz, ya, saya mau tobat, ya, dituntun untuk tobat, tapi niat hatinya itu cuman mau nyoba-nyoba doang. Allah tahu yang begitu, ya, Allah tahu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya, Maha tahu apa yang ada pada diri seseorang. Tapi kalau memang dalam dirinya orang tersebut benar-benar dia berniat untuk taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun, ya, sebesar apapun, sebanyak berapapun dosa orang tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, ya, Allah akan menghapus dosa tersebut sekaligus semuanya. Ya, kalau istilahnya kita punya kutil, ya, kutil itu kalau dicabut akarnya masih ada, timbul lagi, ya, timbul lagi. Ya, tapi kalau dicabut ke akar-akarnya, ya, habis, ya, habis. Ya. Makanya Allah mengampuni, ya, orang yang taubatan nasuha itu seperti itu, ya. Diampuni, ya, ya, dihapus dosanya semuanya, ya, yang kecil, yang besar, yang sengaja, nggak sengaja, semuanya Allah Subhanahu wa taala angkat, atau Allah Subhanahu wa taala hapus, ya, dosa tersebut, ya. Kemudian dalam ayat lain, wa qala ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard, ya. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bahwa para malaikat itu, ya, senantiasa bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbihim, maksudnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan para malaikat itu senantiasa bertasbih dan beristighfar, minta ampun, termasuk orang-orang yang duduk, ya, di majelis ilmu itu mendapat maghfirah, mendapat ampunan, dari istighfar yang senantiasa dimintakan oleh para malaikat untuk penduduk dunia atau penduduk bumi ini. Di antara yang kebagian dari istighfar para malaikat itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu, ya, duduk di majlis-majlis, ya, ilmu, majlis-majlis ta'lim itu mendapat, ya, bagian dari istighfarnya malaikat, ya. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, ya, bahwa para malaikat itu senantiasa